Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku mau ngasih tahu gimana caranya perjalanan ke Kuala Lumpur melalui pesawat. Aku mengambil penerbangan yang dari Banda Aceh atau Bandara BTJ ke Kuala Lumpur yang KLIA 2. Yang pertama adalah kita beli tiket. Aku beli di Agoda, aku ambil yang jam 8.15. Dan jangan lupa siapkan uang cash, karena tidak semuanya bisa cashless ya guys. Aku tukarnya di money change yang ada di Banda Aceh Penayung. Dan aku buat SIM Biniaga untuk transaksi di Kuala Lumpur, karena aku belum mempunyai ATM yang ada visanya guys. Lanjut, kami ke bandara hari ini untuk memastikan bagaimana cara mengisi MDAC atau perlengkapan yang harus dibawa besok. Karena ini perjalanan pertama kalinya, jadi kami mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari tempat parkir kita masuk terus, ini ada jalan di sebelah kanan parkir, terus. Nah, lobi bandaranya ada di sebelah kiri ya guys. Nah, ini udah sampai, langsung saja kita ke information. Nah, kalau nggak tahu, kita bisa nanya orang-orang yang ada di sini atau satpam-satpam yang ada di sini guys. Pokoknya nggak perlu takut, nggak perlu bingung, karena di sini juga banyak kok yang pemula. Pokoknya apapun yang ragu, tinggal tanyakan aja guys. Kemudian kami menanyakan kepada mbak yang ada di sini, bagaimana caranya isi MDAC. Sebenarnya di online juga ada dikasih tahu guys, cuman kami takut salah ya. Kemudian kami dikirim linknya sama mbak ini. Langsung aja register dan ikuti semua langkah-langkahnya. Gak ada yang susah guys, yang penting kita punya paspor dan KTP. Dan kalau nggak tahu, tinggal tanya aja sama cleaning service-nya ya guys. Apapun harus ditanyakan pokoknya. Nah, nanti itu jadinya seperti ini ya guys kalau udah di-save. Kita isi MDAC di information, data-datanya nanti kita diajarin oleh kakak. Oke. Nah, ini tiba harinya, pagi-pagi banget kita ke bandara. Karena ini untuk pertama kalinya, jadi kita datang 2 jam sebelum penerbangan supaya tidak terjadi ketinggalan pesawat. Kemudian masuk terus lewat pintu masuk, nanti kita check out. Kalau nggak tahu, nanti kita tinggal tanya sama petugas. Lanjut, aku mau ke ruang tunggu, yaitu ada di atas setelah kita check out. Nah, ini ruang tunggunya. Nah, kita bisa tunggu di sini sebelum kita dipanggil untuk imigrasi dan penimbangan koper. Sebelum ke imigrasi, nah lurus sana tuh, kita akan ditimbang kopernya. Kalau kita pesan tiketnya cuman input bagasi kabin, berarti kita tidak boleh lebih dari 7 kilo. Tapi kalau ada pembelian bagasi tambahan, maka dia bonus 20 kilo. Kemudian kita lanjut untuk mengantri ya guys, yaitu antrian untuk timbang bagasi. Nah, ini tuh imigrasinya di situ. Nah, itu tuh tidak boleh divideoin atau difoto ya guys. Pokoknya kita harus jawab wawancaranya dengan jujur. Karena kalau nggak jujur, kita akan ditindaklanjuti guys. Kemudian setelah diwawancarai, kita tunggu di ruang tunggu ini sambil nunggu panggilan untuk masuk ke dalam pesawat. Setelah ada aba-aba, nah ini tuh ada 2 pintu ya guys. Jadi untuk ini 1 sampai seat 20. Untuk pintu yang kedua yaitu seat 21 dan seterusnya. Karena seat aku 22, jadi kita duduk di kursi belakang saya. Kita lewat bawah guys. Nah, ini aku udah masuk. Jadi tadi aku tidak sempat videoin karena aku tadi keseleo guys. Saat aku mau videoin suasana luar, aku ya jatuh guys. Dan aku udah di kursi aku. Nah, ini tuh aku emang request di sebelah jendela guys. Dan nah ini tuh viewnya, wah cantik banget. Sebenarnya untuk naik pesawat aku udah beberapa kali, cuman emang aku dulu nggak ngevlog aja. Nah, ini tuh untuk lautan awannya bener-bener cakep banget. Aku sengaja request kursi yang memang sebelah jendela karena aku ingin traveling aku itu menikmati perjalanannya. Kayak liburan aku ini bener-bener buat fresh gitu. Nah, ini aku udah sampai, jadi langsung aja kita turun. Di sini karena turunnya tuh antri, jadi aku nggak ngeliat lagi
temen aku tuh di mana guys. Jadi ini aku sempat kehilangan teman aku. Dan aku nggak tahu mau carinya di mana karena belum beli kartu paket guys. Aku udah coba pakai wifi bandara, tapi ternyata teman aku belum pakai wifi bandara karena dia masih panik nyariin HP dia sama pilotnya di pesawat. Kemudian aku udah ketemu dia. Nah lanjut langsung kita beli kartu karena takutnya kita terpisah dan kita kehilangan kontak. Jadi kami beli SIM-nya itu di Traveler SIM karena menurut kita cuman teller ini yang bisa bahasa Melayu. Nah ini nih ada pilihan-pilihan kuotanya guys. Sebenarnya nggak perlu beli yang besar-besar kuota karena nanti di hotel itu udah pasti ada wifi-nya juga guys. Lanjut kita ke imigrasi untuk mengisi data-data kita. Dari beli SIM ini kita tinggal lurus dan belok ke kiri. Nah ini tuh kirinya. Nah kita nih tinggal antri aja. Nah ini aku udah siap imigrasi, ini pintu keluarnya. Seperti biasa di imigrasi itu tidak boleh ada kamera guys. Nah dari sini itu kita tinggal lurus aja, nanti belok kiri. Kemudian di situ ada teller, kita bisa tanya aja di situ. Nah di situ tempat kita bertanya, kami nanya jalan keluar. Nah dari selamat datang ke Malaysia kita masuk dan kita antri di ujung sana yang tulisannya B. Nah ini aku udah keluar dari antrian situ, langsung lurus aja ya guys. Sampai food arcade ini kita langsung lurus aja, jangan belok-belok. Nah ke situ guys. Nanti sampainya ketemu di jalan seperti ini. Itu tuh ada petunjuk jalan ya guys. Kita tinggal lihat aja di petunjuk jalannya arah-arah yang mau kita kemananya gitu. Dari sini kita tinggal lurus aja ke sana. Nah ini ada lagi petunjuk jalan. Nah kita tinggal liatin aja arah-arahnya. Pokoknya nggak usah bingung guys. Kalau nggak tahu arah, pokoknya tinggal tanya aja sama orang sini guys. Entah orang lewat, entah orang yang di toko, pokoknya tanya aja. Kalau mereka yang nggak tahu bahasa Melayu juga mereka akan berusaha ngasih tahu kok. Sampai kita itu ngerti. Dan mereka ini pokoknya ramah-ramah banget sih yang aku tahu ya. Kalau aku ngikutin arah terminal bus ya guys, karena dari KLIA 2 aku mau ke KL Sentral. Nah kalau mau ke terminal bus kita tinggal turun aja lewat lift sampai ada tulisannya Transportation Hub level 1. Kita cari lift ke bawah lagi guys sampai ke level 1-nya. Ini aku jaga jarak banget sama teman aku sebab kami itu sering kesandung guys, sering ketabrakan pokoknya. Ya aku udah sampai di lantai Transportation Hub. Dari lantai Transportation Hub di depan plang Transportation Hub ini kita tinggal lurus aja ke sana. Terus nanti ada jalan ke sebelah kiri. Nah di situ nanti tempat antri kita beli tiket bus. Di sini pokoknya kalau nggak bisa Melayu Malaysia ya pakai bahasa Inggris guys. Rata-rata di sini bahasa Inggris tuh mereka nggak ada guys. Nah di sini tuh bayarnya only cashless ya guys. Kemudian kita tap barcode tiketnya ke situ. Kemudian kita duduk di antrian sambil menunggu busnya itu datang. Nah ini aku udah di dalam bus. Nah koper kita itu ada di bagasi bawah. Kemudian perjalanan ke KL Sentral sekitar 2 jam. Dan aku udah sampai di KL Sentral. Di sini tuh vibes-nya itu kayak India guys. Dan ini pertama kalinya aku ke sini. Bener-bener bangunannya itu cakep banget. Pengen kesini lagi. Lanjut, ini aku udah sampai ke KL Sentral. Kemudian aku turun bus. Ini kita cari lift ya guys untuk naik ke atas. Dari turunnya bus kita jalan terus jauh. Nah ini kita satu lift sama orang Banda Aceh juga. Kebetulan kita kenalan di bus dan mereka juga dari Banda Aceh. And yeah, welcome to New Central. Sampai di New Central, kita lanjut mau buat kartu Touch and Go supaya lebih mudah untuk transaksi, bisa untuk belanja, bisa untuk naik MRT. Dari sini kita lurus terus, kemudian
kita nanya sama orang sekitar sini, lantai untuk buat kartu touch and go itu ada di lantai 3 atau lantai 2 gitu guys. Nah ini kita udah di lantai 3. Pembuatan kartu touch and go itu ada di lantai 3. Dari lantai 3 kita cari aja, terus cari, ada tulisannya yaitu touch and go. Nah ini dia tempat pembuatan touch and go nya. Kemudian kita tinggal tanya aja ke teller cara-cara pembuatannya. Nanti kita diarahkan ke mesinnya, dan itu mudah guys, nanti diarahkan. Setelah kertasnya itu dari mesin itu keluar, kita taruh ke teller dan kita tinggal nunggu dipanggil. Dan ini punya aku udah siap. Ini aku bayarnya pakai SIM Biniaga ya guys, karena di sini pembayarannya itu cashless, tidak bisa cash. Kemudian kita balik ke lantai 1 dan kita cari jalan keluar guys. Jalan keluarnya itu kita tinggal lihat aja petunjuk-petunjuk jalan ini. Kalau mau exit kemana, ke kereta api kemana, ini tuh semua udah ada petunjuknya guys. Pokoknya kalau nggak tahu itu tanya. Lantai pertama kali Welcome New Central. Nah ini kita kembali lagi ke Welcome New Central tadi. Kita turun ke bawah lagi karena kita mau cari jalan keluar guys. Kita mau ke hotel kita. Dari sini kita tinggal lurus aja sampai ke ujung sana, kemudian kita belok ke kiri, yaitu platform 1, ada tulisan exit. Nah itu kita tinggal exit aja guys. Sesuai arah kita belok ke kiri dan kita naik lift lagi ke atas. Pokoknya di sini itu naik turun aja sampai capek. Nah ini tempat menunggu MRT. Pokoknya kami di sini udah sangat-sangat capek banget guys. Ya ini kita udah masuk MRT, kita tinggal jalan ke Big M Hotel. Nah ini pokoknya aku udah turun dari MRT, aku nggak sempat videoin lagi sebab baterai aku tinggal sedikit guys, dan aku tuh udah capek banget buat videoin. Lihat tuh teman aku sampai udah bajunya dicincing guys, udah capek banget pokoknya ini. Pokoknya ngikutin petunjuk jalan terus. Nah ini kita udah berada di sebelah Masjid Jame, yaitu masjidnya Abdul Somad. Dari sini kita belok ke kanan, lalu kita masuk menggunakan kartu touch and go tadi. Kemudian kita belok ke kanan lagi. Nah ini kita udah keluar dari stasiun. Kemudian hotel kami berada dari seberang sini. Nah itu dia guys, Big M Hotel kami. Nah kami nginapnya itu di Big M Hotel. Kami pilih Big M Hotel karena dia itu berada di tengah-tengah wisata yang akan kami kunjungi. Tempatnya itu bisa dibilang strategis guys, dari wisata-wisata, dan kami pun tempatnya bagus, ada balkonnya juga, dalamnya pokoknya enak deh. And then ya kita sudah sampai di kamar kita. Dengan kaki aku yang keseleo tadi, nah ini itu benar-benar capeknya berkali-kali lipat guys. Sekarang waktunya istirahat. Jadi itu aja vlog kali ini. So see you next time, bye bye.